Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan sabda bahagia pada saat ini dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu terkasih, murah hati seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam sabda bahagia ini? Orang yang murah hati adalah mereka yang memiliki sifat penuh belas kasihan terhadap sesamanya. Seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada umat manusia yang berdosa, demikian juga saya dan saudara yang hidup dalam prinsip kerajaan sorga tentunya juga harus memiliki sifat yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus miliki, yaitu sifat murah hati. Bapak Ibu terkasih, sikap benar dan adil berarti memberikan kepada seseorang apa yang sepatutnya mereka terima. Semua agama dan kepercayaan mengajarkan hal itu, karena itu merupakan standar moralitas umum bagi agama-agama di dunia. Tetapi murah hati lebih dari itu. Sikap murah hati atau penuh belas kasihan terhadap sesamanya adalah ketika kita rela memberikan kepada seseorang apa yang tidak sepatutnya mereka terima. Seperti Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Seperti Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan kepada umat manusia yang telah berdosa. Demikian juga kita harus belajar memiliki sifat yang demikian. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 35 sampai dengan 45 tertulis demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu terkasih, sebagai warga kerajaan sorga, kita bukan hanya perlu bersikap adil dan benar, tetapi harus lebih dari itu, yaitu memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Dengan demikian kita dapat memperoleh kebahagiaan yang berstandar kerajaan sorga. Orang yang bisa berbelas kasihan terhadap sesamanya akan menerima belas kasihan dari Sang Pencipta. Bapak Ibu terkasih, dalam Yakobus pasal 2 ayat 12 dan 13 tertulis demikian. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang.
Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yang artinya adalah saudara akan diadili atas dasar apakah saudara melakukan kehendak Kristus atau tidak. Sebab itu berhati-hatilah dengan apa yang saudara lakukan dan pikirkan. Karena tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tidak menaruh belas kasihan. Tetapi jika saudara berbelas kasihan, maka belas kasihan Allah terhadap saudara akan meniadakan hukumannya terhadap diri saudara. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang hidup dengan penuh belas kasihan terhadap sesamanya di dalam Injil Matius 25 ayat 38 sampai dengan 40 demikian. Suatu saat nanti di dalam penghakiman terakhir digambarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah gambaran orang yang memiliki hidup penuh dengan belas kasihan terhadap sesamanya. Apa yang dilakukannya kepada sesamanya sesungguhnya merupakan sebuah tindakan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita belajar setiap saat untuk bermurah hati agar kita memperoleh kebahagiaan sejati. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.